es krim. Kalau udah bilang beli es krim, insya Allah pasti senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan rekan-rekan semua untuk kami mengadakan program Q&A bersama Duo Maybe, maka kali ini di spesial 14 tahun Maybe, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dari 50 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam redaksi kami memilih menjadi 5 penanya saja. Insya Allah nanti akan ada kesempatan untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan lainnya melalui chat pribadi. Dan inilah pertanyaan pertama. Yang pertama adalah Ismi dari Ciputat. Hal apa yang paling Bunda sukai dari ayah dan ayah sukai dari Bunda selama 14 tahun pernikahan? Ya, jawab dulu Abi. Jadi ditanya kamu. Aku, kalau saya selama 14 tahun ini paling suka dari Chan itu sabar, mengayomi dan perhatian. Tapi sih yang paling utama sabarnya itu. Gitu. Itu dari sisi kelakuan ya. Kalau saya yang saya sukai selama ini adalah bikin kue. Iya, karena memang dari sekian 14 tahun ini kue-kue yang dibuat dari micen enak. Kenapa ketawa? Ya, terus Yang kedua, Aksan dari Palembang, jauh ya. Kalau Bunda ngambek, gimana cara ayah menghadapinya? Gimana? Jawab dong. Aku ya? Iyalah. Kalau Bunda ngambek, gimana cara ayah menghadapinya? Kalau ngambek biasanya, kalau saya perhatiin masih ngambek juga, biasanya saya diamin dulu. Kalau saya diemin, biasanya tuh langsung deket-deket tuh. Nah setelah itu baru saya ajak keluar. Ya makan. Tapi paling yang sangat disukai Bunda adalah es krim. Kalau udah bilang beli es krim, insya Allah pasti senang. Gimana? Ya, yang ketiga dari Elvira Makassar, jauh kali ya. Masih sering romantisan nggak? Secara kan anaknya udah banyak nih, dan usia pernikahannya udah belasan tahun. Terus gimana itu? Gimana? Masih romantis kita. Kalau masih romantis itu romantis, tapi karena usia bertambah, keromantisan itu diukur untuk anak-anak juga. Jadi anak-anak juga mendapatkan romantis dari kita juga. Entah itu bercandanya, entah itu dari ya romantisan secara umum. Tapi kita kalau sudah ngumpul ya seperti ini, anak-anak suka ngelawak, bahkan kadang-kadang saya sendiri suka dibully sama anak-anak. Ya, gitu. Kalau kita nggak romantisan kayaknya nggak jadi anak-anak lima itu ya. Betul. Oke deh. Terus yang keempat dari Karina Bekasi, bagaimana tips dan trik mengatur keuangan dalam rumah tangga agar tetap masih ada kebutuhan untuk sehari-hari untuk orang tua dan keluarga, bahkan uang darurat maupun yang bisa menabung. Bagaimana tuh Mi tips dan triknya untuk mengatur keuangan kita selama ini selama 14 tahun? Kalau keuangan ya otomatis kita harus bikin pembukuan secara umumnya dulu. Jadi pemasukan dari keluarga berapa, lalu pengeluaran per bulannya berapa. Biasanya kalau idealnya dalam sebuah rumah tangga kita memang punya aturan-aturan. Misalnya biaya kos hidupnya tuh dalam 1 bulan berapa, baru nanti akan kita bagi untuk urusan-urusan yang lainnya. Sebetulnya kalau masalah keuangan ini panjang banget,
jawabannya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja praktek di yang berikutnya gitu. Gimana kalau dari Abi? Berarti tips and trick dalam keuangan keluarga itu ketika sudah melangkah sekian tahun dan mempunyai anak, berarti kita harus punya buat scheduling, jalan-jalan, makannya. Kalau sehari-hari nggak usah ditanya ya, karena kalau sehari-hari kan memang udah porsi umum. Mungkin bagi teman yang baru menikah di usia di atas 5 tahun, ada baiknya membuat aturan bersama, uang untuk khusus tabungan anak, uang untuk keinginan bersama, dan uang untuk masa depan. Masa depan itu seperti ada keinginan naik haji atau umroh. Nah itu bisa dimulai. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau next time ada daurah lagi atau one day training, kita bisa dengan baik dan otot tetap bisa fokus beribadah. Bagaimana tuh cara mengasuh anak yang di sini pertanyaan sih 3 balita, kita hanya 1. Yang balita tuh udah pada gede-gede. Ini anaknya dia di. Oh gitu. Oh ya udah, berarti gimana tuh Mi? Ya sebagai seorang ibu pastinya kita harus punya manajemen yang baik, manajemen waktu gitu ya. Makanya menjadi seorang ibu itu harus profesional, bukan sekedar sampingan atau cuman ya begitulah gitu kan, sudah sunatullah, tidak, tapi harus ada porsi-porsinya. Salah satu yang paling penting untuk seorang ibu adalah kemampuan memanage waktu. Karena kalau kita tidak punya kemampuan itu, pasti kita akan depresi, terus kita akan sulit sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka ataupun tanggung jawab kita. Jadi gimana cara membaginya? Tadi yang pertama, kenali dulu. Dalam 24 jam itu, apa saja yang harus kita lakukan? Yang prioritas, yang bangun jam 4 misalnya. Ngapain dulu nih? Apakah mau tahajud dulu, mau tilawah dulu, sampai menunggu waktu subuh misalnya. Setelah subuh, menyiapkan sarapan atau menyiapkan keperluan sekolah dan bekerja untuk suami dan anak-anak. Setelah itu apa? Setelah mereka pergi, mungkin kita pribadi kita sampai pukul 10 atau pukul 12. Jadi kita bisa mengatur waktu tuh, apakah kita bisa mencuci, masak, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah ibu itu harus punya me time. Me time di sini nggak harus selamanya hang out, jalan-jalan, nggak. Tapi kayak misalnya me time hobi. Kalau saya pribadi, me time-nya itu adalah menulis. Khusus yang memang di sana saya selalu menuliskan isi hati saya, entah lagi kesel, bahagia, semua saya tuliskan. Fungsinya untuk apa? Tadi, untuk menterapi hati. Jadi itu ya, nanti insya Allah kita bisa belajar lebih jauh lagi mengenai tadi keuangan dan juga manajemen waktu. Karena kalau di sini dibahas kayaknya nggak mungkin. Gitu ya Bia. Terbatas di FB. Ya. Nggak bisa lama, tapi mungkin ada waktunya. Next time nanti kita lanjutkan lagi sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf kalau dalam video ini kurang match, karena ini udah beberapa kali juga kita coba, ada berapa tag ya senyum-senyum sendiri, tapi ini di tempat yang terbuka lebih enak, karena tadi juga baru hari ini disuruh live, ya mudah-mudahan kita di ruang terbuka lebih enak ya. Oke, dari saya terima kasih dan sampai ketemu lagi di momen berikutnya. Ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.